Asumsikan kalian ditilang polisi karena ngelanggar batas kecepatan 60 km per jam di jalan tol. Tapi di ruas tol itu rambu-rambu jelas tertulis batasnya adalah 100 km per jam. Polisi tetap ngotot, kalian salah. Nah, ada hal yang mirip sedang terjadi di kasus hukum yang menjerat Gus Yakut, mantan Menteri Agama Republik Indonesia. Kasusnya soal pembagian 20.000 kuota haji tambahan tahun 2024. Jadi, Gus Yakut itu membagi dengan rasio 50-50 untuk jamaah haji khusus. KPK menyebut ini melanggar Undang-Undang Haji yang memandatkan rasio 92:8. Gus Yakut akhirnya sekarang jadi tersangka. Pertanyaan saya sejak awal hingga sekarang itu bukan siapakah yang benar di antara keduanya. Pertanyaan saya, rambu-rambu mana yang sebenarnya berlaku di ruas jalan ini? Ada dua pasal di Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Keduanya bicara tentang kuota, tapi mereka mengatur dua hal yang bagi saya cukup berbeda. Pasal 64 mengatur kuota dasar, kuota yang ditentukan di konferensi tingkat tinggi negara-negara Islam. Angkanya juga sudah bagus tiap tahun. Untuk kuota jenis ini, Undang-Undang memandatkan pembagian yang kaku, 92% untuk haji reguler, 8% untuk haji khusus. Nah, pasal 9 mengatur kuota tambahan, kuota yang tidak dijadwalkan sebelumnya, yang datang di menit-menit akhir lewat lobi diplomatik. Untuk kuota jenis ini, Undang-Undang memberi kewenangan atributif kepada Menteri Agama. Tidak ada persentase yang ditetapkan secara kaku. Coba kalian perhatikan bedanya. Satu pasal mengatur wilayah yang baku, sementara pasal lainnya mengatur wilayah yang fleksibel. Sekarang asumsikan ada seseorang yang dituduh melanggar aturan baku, padahal tindakannya ada di wilayah yang tidak baku. Kita menyebutnya sebagai apa? Saya mengajukan pertanyaan ini karena dua alasan. Pertama, dua pakar hukum dari Universitas Gadjah Mada, yaitu Oce Madril dan Rudi Lukman, sudah menjawabnya secara eksplisit. Pasal 64 menurut mereka hanya berlaku untuk kuota dasar, pasal 9 yang berlaku untuk kuota tambahan, dan kewenangan atributif di pasal 9 tidak terikat pada pola 92:8 yang ada di pasal 64. Kedua, interpretasi ini kan berdiri di atas asas hukum dasar yang sudah berlaku ratusan tahun. Asasnya berbunyi, ketika ada pasal khusus yang mengatur suatu hal yang spesifik, pasal khusus itulah yang berlaku. Artinya, aturan khusus mengalahkan aturan umum. Jadi, analisis dua pakar UGM tadi itu bukan pendapat yang seharusnya kita pinggirkan, melainkan pembacaan sistematis dari pakar yang berakar pada asas yang sudah mapan. Kuota tambahan jelas merupakan hal yang spesifik. Ia tidak datang rutin setiap tahun. Ia lahir dari diplomasi yang kondisional dan di luar perhitungan kuota dasar. Tapi narasi publik tentang kasus ini mengasumsikan hal yang dipandang sebaliknya. Asumsinya ada pelanggaran rasio 92:8. Asumsinya pasal 64 itu berlaku untuk semua kuota, termasuk kuota tambahan. Asumsi-asumsi inilah yang saya lihat belum pernah diuji tuntas di ruang publik. Kalau asumsi itu keliru, apa yang terjadi? Seluruh perhitungan kerugian yang muncul dari premis pelanggaran 92:8 tentu saja kehilangan pijakannya. Hal ini karena kerangka hukum yang dipakai untuk menilai fakta-fakta itu tidak cocok dengan objek yang sedang dinilai. Penting kalian catat, saya tidak bicara soal benar atau salah secara moral, melainkan soal akurasi teknis, dan akurasi teknis adalah pondasi dari setiap proses hukum. Dan perlu dicatat juga, interpretasi dua pakar UGM yang tadi saya sebut belum pernah diuji di persidangan. Mereka hanya menyampaikan analisis akademis. Jadi ini bukan putusan pengadilan. Tapi bagi saya, justru itulah persoalannya. Jika interpretasi mereka berdua itu benar, maka seluruh konstruksi pelanggaran di titik mula kasus ini ya harus ditinjau ulang. Namun kalau mereka keliru, ya maka pengadilan itu perlu menjelaskan kenapa pasal 9 bisa diabaikan. Yang tidak boleh terjadi adalah pertanyaan ini dilewati begitu saja, seolah-olah pasal 9 itu tidak ada, seolah-olah kewenangan atributif Menteri Agama atas kuota tambahan adalah hal yang tidak perlu dibahas. Kita itu sering terbiasa membaca kasus hukum dari ujungnya kan, siapa tersangkanya, berapa kerugiannya, dan apa dakwaannya. Tapi kawan-kawan, setiap kasus itu punya titik mula, dan titik mula kasus ini itu dimulai dari satu pertanyaan, aturan mana yang dilanggar Gus Yakut sewaktu mengubah kuota 92:8 menjadi 50:50. Kalau aturannya pasal 64, argumentasinya bisa dibangun. Kalau aturannya adalah pasal 9, argumentasinya harus dibangun ulang dari pondasi yang berbeda. Jadi ada dua pasal di sini dan keduanya ternyata bicara tentang objek hukum yang ternyata berbeda. Sampai pertanyaan ini dijawab secara terbuka oleh KPK dengan penjelasan yang tidak lagi ambigu, bagi saya fondasi hukum ini belum benar-benar berdiri. Kalian boleh tidak setuju dengan saya, jadi coba kita diskusikan di kolom komentar.